Setelah di video sebelumnya, kita membahas mengenai pemekaran kota Pamekasan, maka di video kali ini, kita akan melanjutkan untuk membahas pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumeneb. Pemekaran ini masih berkaitan dengan tujuan Madura yang menginginkan pemekaran wilayah menjadi sebuah provinsi baru, terpisah dari Jawa Timur. Oke, langsung saja, bagaimana jika Kabupaten Kepulauan Sumeneb dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Kabupaten Sumeneb memiliki wilayah seluas 2.129 km persegi yang terbagi menjadi 27 kecamatan. Secara geografis, terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah daratan utama yang berada di Pulau Madura dan wilayah kepulauan yang berada di sisi timur Pulau Madura. Wilayah kepulauan ini tersusun atas 3 gugusan kepulauan yang lebih kecil, seperti Kepulauan Sumeneb, yang terdiri dari Pulau Sapudi, Pulau Raas, dan pulau kecil lainnya. Kemudian ada Kepulauan Kangean, yang terdiri dari Pulau Kangean, Pulau Paliat, Pulau Sepanjang, dan pulau kecil lainnya. Serta terdapat Kepulauan Masalembu, yang jauh terpisah di sisi utara. Sumeneb merupakan kabupaten paling timur di Pulau Madura. Bahkan, wilayah Kepulauan Kangean lebih timur dari Provinsi Bali dan Kepulauan Masalembu lebih dekat dengan Kalimantan. Karena jarak yang jauh inilah, wacana pemekaran wilayah untuk menjadi kabupaten sendiri mulai digaungkan. Ketiga gugus kepulauan yang sudah disebutkan sebelumnya, direncanakan akan memisahkan diri dan membentuk kabupaten baru yang bernama Kabupaten Kepulauan Sumeneb. Jadi seperti biasa, pembahasan mengenai kesiapan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumeneb akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan, yaitu memenuhi syarat dasar kewilayahan dan syarat dasar kapasitas daerah. Rencananya, Kabupaten Kepulauan Sumeneb akan terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kangayan, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Raas, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Masalembu. Berdasarkan rencana tersebut, maka calon DOP Kabupaten Kepulauan Sumeneb sudah memenuhi syarat pemekaran kabupaten minimal terdiri dari 5 kecamatan. Lalu untuk syarat batas wilayah, karena Kabupaten Kepulauan Sumeneb secara geografis merupakan gugusan kepulauan, sehingga tidak berbatasan darat dengan daerah lainnya. Di sisi selatan, merupakan Laut Bali, sedangkan di utara terdapat Laut Jawa. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Wilayah Kabupaten Kepulauan Sumeneb setidaknya akan mencangkup area seluas 872,12 km persegi. Dari luas ini akan menduduki peringkat 27 kabupaten terluas di Jawa Timur, menggeser Kabupaten Pamekasan dengan luas 812,65 km persegi dan berada tepat di bawah Kabupaten Mojokerto seluas 1008,47 km persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sumeneb pada tahun 2023 sebesar 270.380 jiwa. Jika kita bandingkan dengan kabupaten lainnya, maka akan menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil di Jawa Timur. Lebih rendah dari Kabupaten Pacitan yang merupakan kabupaten dengan penduduk terkecil pada saat ini, yaitu sekitar 588.000 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Sumeneb sebesar 310 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, di gugusan Kepulauan Sumeneb dan Masalembu terlihat merata, sedangkan di gugusan Kepulauan Kangean terlihat cukup terpusat di Arjasa, karena memang berupa area urban atau perkotaan dan direncanakan akan menjadi ibu kota kabupaten. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Sumeneb yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Untuk sektor transportasi, Kabupaten Kepulauan Sumeneb memiliki jaringan jalan yang cukup memadai. Untuk mengakses Kepulauan Sumeneb,
dapat dilakukan melalui jalur laut yang dilayani oleh beberapa pelabuhan, seperti Pelabuhan Sapudi, Pelabuhan Raas, Pelabuhan Batu Guluk Kangean, dan Pelabuhan Masalembu. Di sektor udara, terdapat Bandar Udara Pagerungan yang berada di ujung timur wilayah Kepulauan Sumeneb. Namun, bandara ini merupakan bandara yang bertujuan untuk mengakomodasi industri migas yang berada di Pulau Kangean Besar. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Kabupaten Kepulauan Sumeneb setidaknya akan memiliki 1 rumah sakit dan 7 puskesmas. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristek Dikti terdapat 1 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Sumeneb ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 38,23% atau sekitar 16,38 triliun rupiah. Kemudian ada sektor pertambangan sebesar 17,69% atau sekitar 7,58 triliun rupiah. Sektor perdagangan sebesar 12,5% atau sekitar 5,35 triliun rupiah. Dan sektor konstruksi sebesar 7,39% atau sekitar 3,17 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Sumeneb memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 69,13 poin dengan angka harapan hidup sebesar 73,69 tahun. PDRB Kabupaten Sumeneb pada tahun 2023 sebesar 42,85 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 37,51 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kabupaten Kepulauan Sumeneb pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 10,14 triliun rupiah, menjadikannya kabupaten dengan PDRB terendah di Jawa Timur, masih lebih rendah dari Kabupaten Pacitan yang merupakan daerah dengan PDRB terendah di Jawa Timur, yaitu sebesar 19,49 triliun rupiah. Jika nantinya Kabupaten Kepulauan Sumeneb berhasil dimekarkan, maka berdasarkan kondisi saat ini akan tersisa 20 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb memiliki luas wilayah 1.256,89 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 871.830 jiwa. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, Kabupaten Sumeneb akan memiliki PDRB sekitar 32,71 triliun rupiah. Ini masih menjadi kabupaten dengan PDRB tertinggi di Madura dan peringkat 17 jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Masih di atas Kabupaten Bangkalan sebesar 27,74 triliun rupiah dan berada tepat di bawah Kabupaten Nganjuk sebesar 33,65 triliun rupiah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Kabupaten Kepulauan Sumeneb layak dimekarkan menjadi daerah otonomi baru? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang admin mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.